Halo sahabat Arta Tama, berjumpa lagi di channel Arta Tama TV. Untuk kamu yang suka hal-hal anti-mainstream, 9 jurusan yang hanya ada satu di Indonesia ini mungkin akan membuatmu tertarik. Beberapa di antaranya ada di kampus top negeri di Indonesia. Kamu akan menemukan jurusan yang beragam, dari mempelajari alam semesta, ilmu keluarga, hingga batik yang menjadi kebanggaan Indonesia lantaran jadi warisan budaya tak benda UNESCO. Simak daftarnya untuk referensi seleksi nasional berdasarkan prestasi, SNBP 2024 mendatang. 1. Astronomi, Institut Teknologi Bandung, ITB. Diketahui hingga saat ini ITB masih menjadi satu-satunya kampus di Indonesia yang memiliki jurusan astronomi. Melalui jurusan ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai hal seputar benda langit, hingga sifat fisik evolusi alam semesta beserta isinya melalui penerapan ilmu fisika dan matematika. Saat ini, ITB menawarkan 3 bidang keahlian, yakni tata surya, fisika bintang serta galaksi dan kosmologi. Selain itu, mahasiswa juga bisa memiliki mata kuliah pilihan seperti statistika dan data mining. Program studi yang lahir pada tahun 1951 ini terus berkarya dan mengedukasi masyarakat, di bawah naungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Selain itu, astronomi ITB adalah satu-satunya jurusan astronomi di Asia Tenggara. Berdasarkan data Kemenristek Dikti, saat ini terdapat 81 mahasiswa dan 19 dosen di seluruh strata prodi astronomi ITB. Selama belajar, mahasiswa akan mempelajari kemajuan teknologi instrumentasi dalam astronomi hingga sistem kalender yang nantinya digunakan untuk penentuan hilal atau awal bulan Hijriah. 2. Teknik Nuklir Universitas Gadjah Mada, UGM. Beberapa waktu lalu, jurusan Teknik Nuklir sempat viral di media sosial. UGM disebut sebagai satu-satunya kampus yang memiliki program studi S1 yang memiliki jurusan Teknik Nuklir. Meski begitu, dalam arsip Detik Edu dijelaskan ada perguruan tinggi lain yang memiliki jurusan teknik nuklir. Seperti Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Poltek Nuklir, yang menawarkan pendidikan vokasi dan kelompok keilmuan, KK, Fisika Nuklir dan Biofisika di Institut Teknologi Bandung, ITB. Keramaian itu bermula dari sebuah video viral seorang mahasiswi teknik nuklir UGM yang menjelaskan tentang apa saja yang dipelajari di program studi tersebut. Program studi Sarjana Teknik Nuklir UGM mempunyai visi untuk menjadi lembaga pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi nuklir. Oleh karenanya, program studi Sarjana Teknik Nuklir menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik itu dalam dasar keteknikan maupun teknik nuklir. Bidang keahlian teknik nuklir meliputi aplikasi teknologi nuklir dalam pembangkitan daya, aplikasi isotop dan radiasi di industri, dan aplikasi yang mendukung radiologi klinik, radiodiagnostik, dan radioterapi. Proses pembelajaran diarahkan untuk membekali mahasiswa agar mampu mengembangkan diri sesuai dengan profesi yang dipilih. Peluang kerja lulusan ini antara lain dapat bekerja di lembaga pemerintah, Kementerian Kesehatan, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Batan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, BAPPETEN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan masih banyak lagi. Tidak hanya industri pembangkit nuklir saja, para lulusan jurusan ini juga seringkali ditawari posisi menarik di Pertamina dan anak perusahaannya, di banyak perusahaan minyak dan tambang, serta universitas-universitas ternama. Selain bekerja di dalam negeri, para lulusan teknik ini juga sangat bisa bekerja di luar negeri. Misalnya saja mendaftar di International Atomic Energy Agency yang bermarkas di New York, Vienna, Geneva, dan Toronto. Sahabat Arta Tama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. 3. Ilmu Keluarga dan Konsumen, Institut Pertanian Bogor, IPB. Institut Pertanian Bogor, IPB, memiliki jurusan yang langka di Indonesia, yakni jurusan Ilmu Keluarga dan Konsumen. Bahkan di Indonesia jurusan ini hanya ada di IPB. Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, IKI, adalah salah satu departemen di IPB yang berdiri pada 2005.
Jurusan ini memiliki disiplin ilmu untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dengan memfokuskan pada pengembangan kualitas anak serta pemberdayaan keluarga dan konsumen. Ilmu dasar yang diperlukan untuk memahami bidang kajian keluarga dan konsumen meliputi psikologi, sosiologi, komunikasi, manajemen dan ekonomi. Mahasiswa jurusan ini mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan keluarga, perkembangan anak, konsumen, dan ekonomi keluarga. Selain itu, mahasiswa IKK juga diharapkan bisa mengelola upaya peningkatan ketahanan keluarga, kualitas anak, dan ketangguhan konsumen secara mandiri dan berkelompok dengan penuh tanggung jawab. Dengan keahlian yang dimiliki, para lulusan Departemen IKK akan dapat bekerja di beberapa sektor industri, di antaranya, perusahaan jasa konsultan di bidang keluarga, tumbuh kembang anak dan pemberdayaan wanita. Pendidik dan pengelola pendidikan anak usia dini dan anak usia sekolah. Tenaga akademik dan peneliti di bidang keluarga, tumbuh kembang anak dan konsumen. Spesialis riset pemasaran dan konsumen, serta penanganan pelayanan konsumen. Pemerintahan dalam bidang pemberdayaan keluarga dan konsumen serta tumbuh kembang anak. Dan lembaga swadaya masyarakat. Tenaga profesional di bidang ini terbilang terbatas. Di sisi lain, artinya lulusan jurusan ini memiliki prospek kerja yang bagus. Tentunya prospek kerjanya di dalam bidang keluarga, konsumen, dan tumbuh kembang anak. Buat kamu yang tertarik dengan jurusan ini, kamu dituntut untuk bisa memberikan alternatif dalam penanganan masalah dan memberikan advokasi untuk meningkatkan ketahanan keluarga, tentunya perlindungan anak dan pemberdayaan konsumen. 4. Sains Atmosfer dan Keplanetan, Institut Teknologi Sumatera, ITERA. Jurusan kuliah atau program studi, Prodi, yang satu ini tentu masih asing di telinga. Namanya Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan di Institut Teknologi Sumatera, ITERA. Bagi calon mahasiswa yang sedang memilih jurusan kuliah, maka bisa mengenal lebih dekat dengan Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan di ITERA ini. Melansir laman ITERA, Prodi ini merupakan sebuah program studi yang memiliki fokus kajian pada bidang ilmu sains atmosfer dan astrofisika. Prodi Sains Atmosfer mengkaji atmosfer antariksa dekat yang mempelajari perilaku atmosfer terhadap perubahan cuaca dan iklim di bumi. Selain itu, prodi ini juga mengkaji tentang atmosfer antariksa jauh yang mana mempelajari interaksi antara matahari terhadap bumi dan planet-planet lainnya dalam sistem tata surya. Tak hanya itu saja, Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan di Institut Teknologi Sumatera ini merupakan yang pertama di Indonesia. Sains Atmosfer dan Keplanetan di ITERA baru hadir sejak tahun 2018 lalu. Bagi yang tertarik dengan dunia antariksa dan eksplorasi ruang angkasa, maka program studi ini pas sekali untuk kamu. Pada Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan kamu akan mendapatkan pengetahuan komprehensif mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di atmosfer dan ruang angkasa. Tentunya, kalau ingin memilih jurusan ini kamu harus menguasai pelajaran-pelajaran eksak seperti matematika, fisika, dan kimia. Alasan didirikan prodi ini karena kini teknologi telah mencapai era yang disebut dengan Space Age, di mana pada era ini, pengembangan keilmuan bertujuan untuk mempelajari segala sesuatu tentang bumi, sistem tata surya, dan alam semesta. Karena itulah dibentuk program studi pertama di Indonesia yang menggabungkan antara sains atmosfer dan astrofisika. Sains atmosfer menitikberatkan pada kajian atmosfer antariksa dekat yang mempelajari perilaku atmosfer terhadap perubahan cuaca dan iklim di bumi. Serta atmosfer antariksa jauh yang mempelajari perilaku interaksi antara matahari terhadap bumi dan planet-planet lain di tata surya dalam kajian cuaca antariksa. Bidang astronomi mempelajari tentang eksoplanet, struktur galaksi, astrofisika bintang dan lintasan orbit benda-benda langit. Jika lulus dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan, kamu bisa bekerja di beberapa bidang, seperti peneliti, BMKG, BPPT, LAPAN, Perguruan Tinggi Negeri, LIPI, Kementerian Agama dan Ristek. Kamu juga bisa menjadi staf pengajar di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Analis di bidang pertanian, kelautan, energi, hidrologi, sistem informasi, dan penerbangan. Selain itu,
Kamu juga bisa menjadi konsultan industri telekomunikasi, satelit, dan sistem navigasi. 5. Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan, Universitas Airlangga, Unair. Indonesia memiliki banyak perguruan tinggi negeri dan swasta berkualitas. Salah satu perguruan tinggi terbaik yang ada di Jawa Timur adalah Universitas Airlangga, Unair. Tahukah kamu bahwa Unair memiliki jurusan langka? Jurusan ini bahkan hanya ada satu di Indonesia. Jurusan di Unair yang hanya satu di Indonesia yaitu Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. Jurusan Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan di Unair membahas secara spesifik tentang robot dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence di program Sarjana, S1. Dikutip dari laman resmi Unair, jurusan ini berada di Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Mahasiswa nantinya akan mempelajari tentang ilmu-ilmu dasar, ilmu komputer, mekatronik, sistem kendali, desain robot, dan integrasi kecerdasan buatan dalam sistem robot. Jurusan ini telah terakreditasi BAN PT dengan predikat baik. Jurusan ini mempunyai visi, pada tahun 2035 menjadi program studi sarjana teknik robotika dan kecerdasan buatan yang inovatif, unggul, dan terkemuka tingkat nasional dan internasional. Peluang karir cemerlang dari program studi ini adalah menjadi tenaga expert pada bidang otomasi industri, artificial intelligence, ahli robotika, developer, wirausahawan, peneliti, akademisi, dan masih banyak lagi. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. 6. Teknik Transportasi Laut, Institut Teknologi 10 November, ITS. Jurusan Teknik Transportasi Laut ITS mempelajari 3 fokus utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan laut Indonesia yang sangat luas. Ketiganya yaitu pelayaran, pelabuhan, dan logistik. Jurusan ini bergerak di bidang teknologi pengembangan kemaritiman, yang fokus pada pengembangan hardware seperti kapal, pembangunan pada bangunan lepas laut, dan sistem kapal. Indonesia merupakan negara maritim, sehingga transportasi laut mempunyai peranan vital dalam pembangunan nasional, serta merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sektor transportasi, khususnya transportasi laut, bagi negara kepulauan seperti Indonesia, merupakan fundamen atau dasar dari seluruh kehidupan ekonomi dan kualitas hidup suatu bangsa. Teknik Transportasi Laut resmi berdiri pada 2011, dan telah terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Prospek kerja jurusan ini sangat besar, seperti di bidang industri pelayaran, pelabuhan, galangan kapal, logistik dan angkutan multimoda, dan industri minyak dan gas. Kementerian Perdagangan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Daerah, Kementerian Ristek Dikti, dan lain-lain. 7. Rekayasa Nanoteknologi, Universitas Airlangga, Unair. Jurusan Rekayasa Nanoteknologi agaknya terdengar asing. Bagaimana tidak, jurusan ini masih tergolong sebagai program studi baru dan belum banyak dipelajari di Indonesia. Sampai saat ini, jurusan Rekayasa Nanoteknologi diketahui hanya dibuka di Universitas Airlangga, Unair. Melansir European Commission, nanoteknologi merupakan istilah yang digunakan di bidang sains dan teknik untuk melihat fenomena yang terjadi pada dimensi dalam skala kecil, nanometer. Nanoteknologi banyak dimanfaatkan untuk kepentingan desain, karakterisasi, produksi dan penerapan bahan, struktur, perangkat, dan sistem. 8. Manajemen Industri Catering, Universitas Pendidikan Indonesia, UPI. Untuk kamu yang suka kuliner sekaligus belajar tentang industri kuliner, bisa masuk ke jurusan Manajemen Industri Catering, MIK. Jurusan ini mempelajari manajemen operasional usaha kuliner dari perencanaan, pengelolaan, hingga pemasaran. Selain membekali mahasiswanya dengan ilmu terkait pengolahan produk makanan, jurusan Manajemen Industri Catering juga akan membekali mahasiswanya dengan ilmu manajemen industri kuliner. Berbeda dengan tata boga yang berfokus pada ilmu terkait teknik dalam penyajian makanan, dengan tetap memperhatikan aspek keindahan atau estetika, kualitas rasa, hingga nilai gizi yang terkandung di dalam makanan tersebut.
Jurusan Manajemen Industri Catering sebagian besar akan fokus pada manajemen bisnis kuliner. Sangat cocok untuk kamu yang ingin memiliki usaha kuliner baik restoran maupun catering. Mahasiswa akan mempelajari tentang manajemen bisnis kuliner secara menyeluruh. Selain itu, mahasiswa juga akan dibekali dengan pembelajaran mengenai pengolahan produk. Jika diperinci, jurusan Manajemen Industri Catering akan belajar tentang manajemen operasional usaha kuliner, mulai dari perencanaan, pengelolaan, sampai pemasarannya. Melansir dari unggahan Instagram Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, BPPP, Kemdikbud, kamu juga akan mempelajari ilmu terkait bidang kuliner, mulai dari cakupan kuliner lokal, nasional, hingga internasional. Setelah menamatkan studi, mahasiswa akan menyandang gelar Sarjana Pariwisata, (S.Par). Ketika lulus, kamu dapat berkarir di industri food dan beverages, F&B, baik di restoran maupun perhotelan, misalnya sebagai food stylist, food service manager, chef, supervisor franchise, dan masih banyak lagi. 9. Teknologi Batik, Universitas Pekalongan. Sejak UNESCO mengakui batik sebagai budaya tak benda warisan manusia pada 2009 lalu, pamor batik makin naik dan dikenal. Belajar di jurusan teknologi batik, kamu akan mengetahui sejarah dan filsafat batik hingga teknik pembatikan. Berbeda dengan 8 jurusan sebelumnya, Universitas Pekalongan termasuk dalam kampus swasta. Program studi teknologi batik masuk dalam program vokasi, D3, dengan prospek karir menjadi pengusaha batik, instruktur batik, dan perancang batik. Program studi teknologi batik di Universitas Pekalongan bisa jadi pilihan untuk kita yang ingin belajar ilmu batik sekaligus melestarikan budaya Nusantara. Prospek kerja yang dimiliki lulusan teknologi batik cukup luas. Mahasiswa lulusan jurusan ini dapat berkecimpung di industri batik dan tekstil, juga dapat membuat batik secara mandiri dan menghasilkan motif batik yang lebih baik lagi. Mengutip situs resmi Teknologi Batik Universitas Pekalongan, fakultas ini juga memiliki berbagai fasilitas yang menunjang pembelajaran para mahasiswanya. Di antaranya terdapat workshop batik, studi galeri batik, laboratorium kimia batik, laboratorium riset pewarnaan alam, laboratorium pengolahan limbah batik, studio desain batik, lahan tanaman pewarna alam, hingga beasiswa bagi mahasiswa berprestasi. Itulah 9 jurusan langka yang ada di Indonesia. Apakah kamu tertarik untuk masuk ke salah satunya? Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saksikan informasi menarik lainnya di Arta Tama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.